kali ini kita lanjutkan mengenai tabel mortalita. Kalau minggu kemarin kita membahas mengenai isi tabel mortalita maupun cara membaca tabel mortalita. Nah, kemudian di Google Classroom kemarin saya juga sertakan dua tabel mortalita Indonesia ya. Yang pertama tabel mortalita tahun 2019 atau edisi keempat kalau nggak salah. Kemudian yang kedua tabel mortalita tahun 2023 yang diterbitkan oleh uh, CKN yang 2019 diterbitkan oleh PAI, Persatuan Aktuaris Indonesia. Nah, ini ada di mana? Kalau Anda baca di tabel mortalita 2019 ya yang ya, tabel mortalita 2019 di situ isinya hanya QX, nggak ada PX, nggak ada EX, nggak ada DX, nggak ada LX gitu, nggak ada ya. Yang ada hanya QX. Nah, sehingga dengan adanya QX, orang yang memerlukan bisa menyusun LX, DX, EX-nya itu bisa disusun dari QX itu. Nah, sementara untuk yang 2023 itu sudah diberikan juga kelengkapan, itu ada PX, ada LX, ada EX gitu ya. Nah, sekarang kita akan gimana menyusun tabel mortalita. Bahwa yang jelas bahwa tabel mortalita itu formatnya tidak tunggal ya. Jadi formatnya tergantung kepada tiap negara dan bagaimana kebijakan negara tersebut eh, menentukan bentuk. Gitu ya. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri dari 2019 ke 2023 itu aja sudah tidak konsisten ya. Jadi tabelnya udah berbeda. Nah, kalau kita bahas kemarin cuma ada tabel mortalita versi lengkap dan versi sederhana gitu ya. Nah, di Indonesia ternyata juga memberi yang 2019 itu bukan versi lengkap, bukan versi sederhana ya. Kemudian yang 2023 ini versi lengkap. Oke, kita bahas mengenai bagaimana menyusun tabel mortalitanya. Nah, yang paling utama adalah QX. QX atau PX ya. QX atau PX. Nah, kalau ada QX, PX berarti ada LX. Jadi, eh, yang paling utama adalah eh, QX atau PX. Ya, karena PX dan QX, kalau PX ditambah QX itu kan sama dengan satu. Jadi, kalau diketahui PX, kita tahu QX. Kalau diketahui QX, kita tahu PX. Kalau kita punya QX atau PX, maka kita bisa menyusun. Nah, katakanlah kita data yang dimiliki yaitu data minimal yaitu seperti pada tabel mortalita 2019 diketahui hanya QX atau TPX-nya. Nah, kemudian kita akan melakukan satu call to LA. Maka untuk cari LX kita gunakan formulasi LX. Oke, kita lihat di tabel mortalitas 2023 di sini adanya cuma GX juga LX-nya nggak ada. Tapi kita bisa susun. Jadi ada GX, ada PX. Ini kan sebenarnya PX saja sudah cukup, nggak perlu PX-nya. Yang perlu hanya GX, DX, sama EX sebenarnya untuk dasarnya. Ya, oke. Nah,
Sekarang kembali ke sini. Nah, kita bisa menentukan Lx ya. Jadi dari sini Lx 0 plus T sama dengan Lx 0 kali Tpx 0, maka kita bisa menyusun nilai Lx secara keseluruhan, yaitu Lx plus T sebagai Lx kali Tpx ya. Jadi bentuk umum dari yang awal ini. Oke. Nah, kalau seperti ini berarti saya punya Tpx itu sama dengan Lxt plus Lx 0. Sehingga kalau ini mulai dari 0, Tpx 0 diketahui, maka ini bisa disusun. Nah, Lx plus T itu apa? Lx plus T itu artinya nilai harapan bahwa banyaknya individu ini akan tetap bertahan hidup sampai umur X plus T. Nah, sehingga banyaknya individu, ya, jadi bukan nilai harapannya, tapi banyaknya individu yang mampu bertahan hidup sampai umur X plus T, ini kita anggap sebagai variabel acak. Karena bertahan hidup itu hanya ada dua pilihan, hidup terus hidup atau meninggal, terus hidup atau meninggal, maka variabel acak LT ini kita uh, asumsikan sebagai variabel acak binomial. Ya, karena dia akan hanya dua pilihan, yaitu hidup meninggal gitu ya. Maka menjadi variabel acak binomial. Dengan demikian kita bisa menemukan nilai harapannya. Tadi nilai harapannya adalah LXT. Jadi LX plus T itu merupakan ekspektasi dari L besar T. Ya, jadi ekspektasi dari L besar T itu sama dengan L kecil X plus T. Jadi L besar T ini sebagai variabel acak berdistribusi binomial. Sedangkan nilai harapannya dinotasikan dengan L kecil X plus T. Per definisi, Lx plus T ini sama dengan Lx kali Tpx. Nah, jadi muter di definisi di atas ini. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya begini. Kalau saya punya Ki 30 gitu ya, maka saya bisa menyusun ini L30 dikurangi L31, L30. Ya, jadi kalau punya Ki 30, maka P30 juga punya, L30 juga bisa diperoleh. Contoh berikutnya, kalau Ki bersyarat Ki 30, 30 berarti ini mulai dari 30 sampai 40, 40 syaratnya 15, berarti dari 30 sampai 55. 40 tambah 15 ya. Nih, berarti sama dengan kita ingat rumus di pertemuan kedua kalau nggak salah, yaitu 15 dengan ini adalah X dengan syarat Y, Q, Z itu sama dengan ini. Sama dengan 15 P40 dikalikan 30 I55. 15 P40 kali 30 Q55. Sementara 30 Q55 ini sama dengan 1 min P3055. 15 P40 berarti L55 dibagi L40. P55 ini 30 P55 berarti L55 tambah 30 berarti 85. L85 per L55. Sehingga kalau disederhanakan menjadi begini. Nah, kalau Q-nya sudah kalau Q X-nya ada,
LX bisa disusun, LX bisa disusun, DX-nya juga bisa disusun. DX itu adalah jumlah kepatian antara umur X dan X plus 1. DX itu versi eh, versi pecahan tahun ya. Jadi tidak 1 tahun, 2 tahun gitu, tapi 1,2 tahun, 1,3 tahun, 1,5 tahun gitu ya DX ini. Nah, kita ingat DX itu sama dengan LX dikurangi LX plus 1. Itu bisa saya tulis LX ini ya, LX sebagai LX min LX plus 1, saya tulis sebagai LX kali 1 min LX plus 1 per LX. LX plus 1 per LX itu kan sama dengan PX. 1 min PX sama dengan QX. Jadi DX ini bisa juga saya tulis sebagai LX kali QX. Sehingga di tabel yang kita peroleh ini, ya, dan di depannya ini ada QX, QX ada LX, LX ada DX. Ya. Nah, kalau QX-nya nggak dituliskan ada LX, ada DX. Ada LX, kita juga bisa mencari QX. Jadi ini salah satu, misalkan adanya LX saja, kita juga bisa mencari QX, bisa mencari DX, kita bisa mencari PX. Oke. Penggunaannya seperti apa? Penggunaannya misalkan begini. Di sini L berapa itu? L40. L40 nggak ada, adanya 39. Nah, bagaimana? Ah, L40 itu sama dengan L39 dikurangi D39. Nah, di tabel ini hanya ada 39. Berarti L40 itu L39 dikurangi D39. Kalau kita tahu kalau tabelnya hanya sampai 39 terus ditanya 40, ya diakali dengan menggunakan formulasi ini. L40 sama dengan L39 dikurangi D39 menjadi 9,9453,97. Jadi nilai harapan individu yang hidup usia sampai usia 40 itu ada 9.453 per 100.000. Nah, kemudian di sini lagi kita adanya LX sama DX. Kalau begitu P40 ini P dari 10 sampai 30 nggak ada di sini kan. Di tabel ini nggak ada. Nah, dicari menggunakan rumus ini. L40, L40 tadi yang dihitung, L30 ada di tabel. Oke, sehingga kita peroleh 10P30. Di tabel ini nggak ada key, tapi adanya L sama DX. Kita bisa mencari key. Key 35 itu dari D35 per L35. Demikian juga 5 key 30. Berarti L30 dikurangi L35, ini 30, masanya 5 tahun, berarti sampai 35. Ya, 30, 35, 30. Kalau 5 dengan syarat Q 30, berarti ini 30 lebih 5, jadi antara 35 dan 36. Ini ya, kalau tabelnya seperti ini. Jadi kalau kita hanya punya tabel yang 2019 ya, yang diterbitkan oleh PAI, nggak ada masalah. Kita bisa menyusun LX-nya, DX-nya, PX-nya, dan lain-lainnya. Kita bisa susun. Nah, karena kita punya software, ya kita bisa menyusunnya jauh lebih
mudah dengan menggunakan bantuan software. Nah, sekarang kalau yang agak sedikit lebih rumit itu kalau eh, tabel mortalita untuk usia pecahan. Jadi usia tidak tepat 10 tahun atau 11 tahun, tapi 10 tahun, 2 gitu ya. Tadi yang di udah saya sampaikan tadi. Kalau usia pecahan bagaimana gitu ya. Nah, untuk usia pecahan, jadi nilai antara A dan A+1 itu diperlukan asumsi yang pertama dianggap antara A sama A+1 itu dia berdistribusinya seragam, ya tidak berdistribusi non seragam eksponensial gitu misalkan. Nah, kalau itu akan sangat lebih sulit ya untuk menghitungnya. Jadi dianggap untuk mortalita yang tidak bulat itu dianggap dia berdistribusi seragam. Kemudian yang kedua, force of mortality-nya dianggap konstan. Nah, ini untuk menghindari kerumitan di dalam penyusunan tabelnya, maka dibentuk force of mortality-nya konstan. Nah, dari asumsi bahwa eh, yang tidak berupa bilangan bulat, usia kematian tidak berupa bilangan bulat, itu diasumsikan berdistribusi seragam. Maka untuk ya, untuk S antara 0 sampai 1, karena kalau dari A sampai A+1 itu kan adalah A, koma bla 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 sampai A+1 gitu ya. Anggap katakanlah itu ada variabel S yang nilainya antara 0 1. Maka diasumsikan SQX, S-nya ini pecahan, maka sama dengan SQX. SQX sama dengan S kali QX, ya, karena diasumsikan seragam. Sedangkan untuk kurtet, kurtetnya bagaimana? Kalau ada kurtet KX, yaitu kurtet itu adalah pecahan ya, bilangan bulat terbesar, maka didefinisikan RX, definisikan variabel acak RX sebagai TX min KX. Jadi TX ini bulatnya, KX-nya ini kan kurtetnya. Sehingga RX ini nilainya antara 0 dan 1 RX. Karena dia nilainya antara 0 dan 1, kita asumsikan dia berdistribusi seragam. Ya, nih. Jadi RX karena TX ini bilangan bulat, KX ini antara karena ini kurtet ya, kurtet kan nilainya pecah itu tidak bulat, maka TX min KX ini menjadi nilainya antara 0 dan 1. Nah, Rx 0 dan 1 dia berdistribusi seragam, maka diasumsikan juga Rx ini harus independen dari kurtetnya. Rx harus independen dari KX. Oke. Nah, benar nggak? Kita lihat nih. Bahwa ini ya, S QX sama dengan S kali QX. Ini bisa kita tunjukkan bahwa ini benar. Jadi kalau Rx, tadi Rx itu sama dengan TX min KX, itu kurang dari S, itu artinya kan Rx min KX kurang dari S. Kalau Rx min KX kurang dari S, ini artinya, kalau bisa juga saya tulis sebagai Rx kurang dari S irisan KX. Nah, KX-nya ini kan kurtit, maka KX-nya sama dengan K. Ini ya. Jadi ini Rx
Ini bisa Anda tulis menjadi TX min KX. Tuh. Nah, oke, ini jadi RX kurang dari S min KX. Karena diasumsikan RX-nya itu independen dari KX. Nih, ya, nggak bisa saya tulis begini. Sehingga RX kurang dari S, RX min KX itu sama dengan TX, ya, jadinya ini kan, nih tadi, ya kan, TX min RX jadinya KX, nih, ada RX, ada KX, ini RX-nya ke sana gitu ya. Oke, kita peroleh probabilitas TX antara K sampai K plus S. Nah, KT, K kurang, kurang dari K plus S itu sama dengan Q SX plus K, sedangkan TX lebih besar dari K itu sama dengan KPX. Ini ya. Jadi ini kan dipotong jadi dua, yaitu P X kurang dari KS dikurangi dengan PX kurang dari K. Sehingga ini. Nah, KPX-nya tetap, SQX plus K itu dengan asumsi tadi sama dengan SQX. Ini SQX, sehingga diperoleh ini. Sehingga probabilitas RX kurang dari S itu sama dengan S. Nah, SQX probabilitas TX kurang dari S. Probabilitas RX itu, karena TX itu dapat dinyatakan sebagai RX dan KX, maka ini saya tulis ulang yang di atas nih. Nih, ya. Oke, sehingga karena KX independen, ini menjadi SQX. Nah, jadi ini bukti bahwa SQX-nya sama dengan ini. Nah, yang ini, yang atas, PR, ini RX kurang dari S itu sama dengan ini buktinya, bahwa RX kurang dari S irisan KX sama dengan K, itu kan sama dengan ini. Sedangkan yang kedua ini sama dengan KPX dikalikan SQX plus K. KPX-nya tetap, yang SQX plus K tadi sama dengan S kali QX plus K, sama dengan ini KPX-nya maju, S-nya ke depan, S-nya ke depannya jadi S kali KPX SQX. Nah, ini sama dengan R E kurang S kali PX. Anda lihat di rumus kurtitnya. Oke. Nah, jadi kalau begitu, kalau tadi LX S LX plus Y sama dengan LX min LY, ya, karena ini S-nya ini nilainya 0,1, maka LX plus S sama dengan LX min SDX. Ini buktinya, untuk S itu 0,1, maka QX SQX itu kan per definisi ini. Ya, nah ini ditulis ulang seperti ini. SQX sama dengan S kali QX. QX-nya sama dengan DX per LX. Maka SQX sama dengan
S dx per Lx. Dx sendiri sama dengan Lx min Lx plus S. Sehingga kita punya S ini ya, S dx itu sama dengan Lx ini maju ke depan. S dx-nya sama dengan Lx. Tuh, dx per Lx sama dengan ini. Ya, jelas ya. Oke. Nah, kalau variabel acaknya itu tidak diskrit tapi continue, maka kita menggunakan force of mortality. Jadi TQX-nya kita nyatakan sebagai force mortality-nya kan sebagai integral dari 0 sampai T mu X plus S kali SPX. Nah, kalau ambil T-nya 1, karena kita bicara S-nya antara 0, 1, maka QX itu sama dengan integral 01 mu X plus S kali SPX ds. Nih, ya, ini QX-nya ini. Yang mengulangi pertemuan ketiga kalau nggak salah ini, rumus ini. Nah, kemudian kalau ini saya turunkan, ya, ini turunkan terhadap T, itu DDT TQX ya sama dengan DDT T kali QX sama dengan QX itu ya. Jadi DDS SQX sama dengan QX, DDT TQX sama dengan QX. Nah, di sini QX kalau ini saya derivatifkan gitu ya. DDT TQX ini saya derivatifkan, saya peroleh berarti DDT TQX sama dengan QX, QX sendiri sama dengan mu derivatif yang ini, ya integran ini, integralnya kita turunkan terhadap ini variabel T, berarti tinggal mu XS kali SPX. Itu ya. Jadi saya punya rumus baru untuk QX sebagai hasil kali antara force of mortality dan PX. Nah, di sini bisa dibaca QX itu sebagai fungsi konstan SPX ini karena S-nya membesar, nilainya mengecil. Jadi SPX ini merupakan fungsi yang turun. S-nya membesarnya itu ya, S-nya antara 0,1 ya. Karena 0,1 dia membesar, membesarnya paling besar adalah mendekati 1. Nah, S-nya membesar, nilai PX-nya mengecil. Sehingga S fungsi yang turun. Fungsi tidak naik. Karena S ini turun, ini naik, sesuai dengan X-nya, maka mu XS ini fungsi naik terhadap S. Ya, jadi karena QX ini kita konstan terhadap terhadap X, sorry, QX itu konstan terhadap X, maka ketika SPX ini turun, mu XS-nya naik. Jadi naik di depan, turun di belakang. Jadi ini mu X plus S kali SPX jadinya konstan. Nah, jadi mu XS itu naik sesuai dengan definisi karena mu XS ini tergantung daripada interest.
Oke. Contoh ya, kalau kita punya P40 sama dengan 0, ini tadi katakanlah dari tabel tadi, diambil dari tabel tadi, nih L40, maka bisa dicari P40-nya. Ya, oke, katakanlah P40-nya ini. Maka terjadi kematian usia berapa itu? 40,6 ya. Jadi dari 40,2 tahun sampai 40,6 tahun. Jadi terjadi kematian antara 40,2 sampai 40,6. Nah, probabilitas terjadinya kematian antara usia 40,2 sampai 40,6 kita notasikan dengan Q ini ya. Jadi 0,4 Q 40,2. Artinya dia di 40,2 itu tetap masih hidup. Tapi dia akan meninggal sebelum 40,6. Maka dalam 0,4 tahun ke depan dia masih kemungkinan meninggalnya adalah 0,4 tahun setelah 40,2 tahun. Nah, ini bisa dihitung dengan cara 0,4 Q 4,0 itu sama dengan 1 dikurangi P-nya. P 0,4, P 40,0. Nah, P itu kan sama dengan L yang atas ini, L 40,2 ditambah 0,4 berarti L 40,6 dibagi L 0 aslinya yang bertahan sampai hidup yaitu L 40,2. Oke. Nah, L 40,6 itu kan sama dengan 0,6 P40 sama dengan L 40,2 0,2 P40. Dengan manipulasi aljabar maka 0,4 Q 40,2 atau dia tetap hidup sampai usia 40, dia masih hidup di usia 40,2 dan meninggal sebelum 40,6 tahun, yaitu 1 min 0,6 Q 40 dikurangi 1 min 0,2 Q 40 ya, karena diasumsikan berdistribusi seragam ini. Itu ya. Ya, sehingga P40 yang tadi 0,6 ini, nah dengan seperti ini kita peroleh Q40-nya. Q40-nya berapa? Sebenarnya bisa juga dengan langsung bahwa Q40 itu sama dengan 1 min P40. Ada cara yang kalau tidak langsung, oke, nih. Kalau langsung ya Q40 sama dengan 1 min P40. Boleh ini. Ya, oke. Jadi ini sehingga 0,4 Q 40,2 itu menjadi 2,108 kali 10 pangkat min 4. Kita peroleh. Jadi probabilitas terjadi kematian antara 40,2 tahun sampai 40,6 tahun itu probabilitasnya 2,108 kali 10 pangkat 4. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan.
Nih, kalau enggak, saya lanjutkan. Kalau diasumsikan usia kematian ini berdistribusi seragam, yaitu antara 0,1. Tadi ya, diketahui P40-nya ini. Jadi, P40-nya diketahui 0,99473. Berapa force of mortality kalau T-nya menuju 1 dari kiri untuk mu 40. Jadi, hitunglah force of mortality 40 ditambah 1, ditambah T ya. T-nya menuju 1. Jadi, force of mortality mendekati ke 41. Gitu ya. Jadi, berapa force of mortality untuk mendekati 41? Kalau diketahui P40-nya, probabilitas kehidupan di 40-nya. Probabilitas dia tetap hidup di usia 40 itu 0,999. Berapa force of mortality dia akan meninggal di usia 41, sebelum 41 ya, mendekati 41. Nah, jika P41-nya diketahui, cari ya, cari mendekati. Jadi 41 ini cari force of mortality-nya dari kiri maupun dari kanan. Mendekati 41 dari kiri, force of mortality-nya berapa? Kemudian force of mortality mendekati 41 dari kanan. Itu berapa? Itu ya, ini ya. Yang pertama. Yang kedua sama dengan soal yang tadi, yaitu 0,7 Hi 70,6. Jadi dia masih hidup pada saat berumur 70,6 tahun. Kemudian probabilitas dia meninggal sebelum usia 71,3 itu berapa? Kalau probabilitas meninggal di 70 diketahui maupun probabilitas meninggal di 71 diketahui. Jadi dia meninggal sebelum 71,3. Oke. Untuk yang pertama, yaitu limit force of mortality 41, limit kiri, yaitu menuju 41 dari kiri. Limit T menuju 1 dari mu 40 plus T. Kita punya ini, mu xt, force of mortality, itu rasio antara fungsi kematian dan fungsi hidup. Jadi, mu xt itu sama dengan Gx per Tpx. Nah, makanya ketika mu 40 plus T itu berarti rasio antara Q40 dan P40. Ya, 1P41-nya tidak saya tulis. Berarti sama dengan Q40 dikurangi 1 min Q40. Itu limit kirinya. Limit kanannya, ya, sama dengan Q41 ketika T-nya menuju 0. Nah, untuk yang B, sama dengan yang tadi, ya, digunakan rumus ini. Sama dengan soal tadi bahwa 0,7 Q 70,6 atau terjadi probabilitas terjadi kematian setelah dia tetap hidup sampai 70,6 tahun, maka dia akan meninggal, probabilitas akan meninggal pada usia
sebelum 71,3 itu berarti sama dengan I, gitu ya. 70 Q 0470,6 ditambah nih 1 Q 0476 kali 0,3 Q 71. Sementara yang belakang ini, yang Q 70,6 itu ini 4,191. Sedangkan yang 0,3 Q 71 sama dengan ini. Setelah substitusi diperoleh 0,7 Q 70,6 itu sama dengan 7,678 kali 10 pangkat min 3. Nah, tadi yang asumsi yang pertama adalah dia berdistribusi seragam. Ini tadi ya. Yang pertama, kemat usia kematiannya berdistribusi seragam. Kemudian yang kedua, force of mortality-nya konstan. Yang distribusi seragamnya sudah ini kita bahas. Sekarang kita lihat yang force of mortality-nya konstan. Diasumsikan S-nya itu antara 0,1 karena usia kematiannya tidak berupa tahun bulat atau bilangan bulat. Maka untuk S antara 0,1 diasumsikan force of mortality-nya konstan, sehingga dia tidak salah kalau force of mortality ini diasumsikan independen dari S. Ya, independen dari S. Jadi mau S-nya 0,1, 0,3, 0,7, dan seterusnya. Ini dianggap dia bebas dari force of mortality. Sehingga force of mortality-nya untuk mu X plus S kita bisa tulis sebagai mu bintang X karena independen dari S. Itu ya. Nah, kita punya formulasi Px itu sama dengan eksponensial mean integral force of mortality. Sehingga pada saat S ini antara 0,1, Px sama dengan E pangkat mu bintang X. Kalau saya ambil ln-nya atau log-nya, maka mu bintang X itu sama dengan min log P. Ini lupa, ini min-nya. Itu. Enggak, ini benar. Benar kan? Ya, benar. Nah, SPX itu sama dengan eksponensial integral dari 0 sampai S mu bintang X dx. Ini ya. Nih, maka SPX itu sama dengan PX pangkat S. Karena E mu X ini sama dengan PX. Ini ada minnya. Nah, gitu. Oke. E mu X ya sama dengan PX. Ya.
Oke, idem kalau eh, variabel diskritnya tidak hanya S, tapi juga ada T. Jadi T plus S-nya kurang dari satu, T dan S-nya sama-sama antara 0 dan 1. Maka kita tetap memperoleh hasil yang sama dengan yang di atas ini. Ya, jadi ketika force of mortality-nya ini konstan, berarti dianggap ketika S ini antara 0 sampai 1, dia independen terhadap mu-nya. Independen terhadap force of mortality, karena force of mortality-nya konstan. Tidak dipengaruhi oleh nilai S-nya. Ya. Contoh, kalau kita punya P40 yang tadi 0,99473 ini, kita akan mencari yang sama tadi untuk Q, dia masih hidup sampai 40,2 dan akan meninggal sebelum 40,6. Pertanyaannya 0,4 Q 40,2. Ini sama temunya ini. 2,18 sama enggak dengan yang tadi? Ini sama ya. Jadi asumsi distribusi seragam, distribusi seragam, dan asumsi force of mortality tidak mempengaruhi hasil. Ini ya, ketika tadi diasumsikan distribusinya seragam, diperoleh 2,108 kali 10 pangkat min 4. Nah, ketika kita asumsikan force of mortality-nya konstan, ini juga diperoleh 2,1810,4. Sama ya. Idem yang kedua ini. Yang tadi sudah dicari kalau dia masih hidup dia tetap hidup di usia 70,6 dan akan probabilitas akan meninggal sebelum 71,3. Itu tadi dengan asumsi force of mortality-nya konstan ini 7,67. Tadi dengan asumsi seragam diperoleh nih sama ya. Nah, tadi. Nah, 70, nah ini B-nya. Ya, B-nya berarti sama tuh. Oke, oke. Nah, karena berdistribusi seragam yang diskrit ketika S antara 0,1, dia berdistribusi seragam, kemudian force of mortality-nya konstan. Maka kita bisa, ya, tadi kan kita punya PX itu sama dengan E pangkat min mu bintang. Ini, ya, PX E pangkat min mu bintang. Ini kita punya ini. Maka QX itu sama dengan 1 min PX, sama dengan 1 min E mu E pangkat min mu bintang. Nah, ini dengan menggunakan deret Taylor, diaproksimasi 1 min E pangkat min mu bintang itu diaproksimasi dengan mu bintang. Nah, Anda bisa gunakan deret Taylor, turunan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya di sekitar 0. Maka diperoleh IE ini bisa didekati dengan
mu bintang. Sehingga SQX itu karena S-nya berdistribusi seragam, ini ya, ini kan mestinya ini kok berubah jadi T ini, jadinya S ini. S itu S itu ya. Jadi distribusi seragam. Ini jadi benar yang pertama ini dia konstan force of mortality-nya, yang kedua ini dia berdistribusi seragam. S. Oke. Nih kita lihat sehingga tabel A ya ini tabel yang 2019 contoh tabel ini untuk versi England ya. England itu tabelnya seperti yang 2019-nya Indonesia. Jadi hanya ada X dan QX. Nah, England ini dari 2090 jadi 2000 sampai 2002. Kemudian ini Australia, model Australia hanya begini. England itu 90 sampai 92. Sementara Amerika itu 2002. Ini masih sama. Sehingga di 2019 Indonesia masih menggunakan tabel yang seperti ini. Oke, ada yang ditanyakan? Nggak ada, ya mudah-mudahan penjelasan saya cukup. Nah, kemudian Anda silakan latihan dengan tugas terstrukturnya. Itu soal nomor 32 dan 3.2 dan 3.3 di buku referensi kita. Saya kira itu karena nggak ada pertanyaan, silakan untuk mengerjakan tugas. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.